Namastu Namusidam Om Siddhirastu Takastu Swaha. Saya Guru Master Madi Bayu Gendeng akan menyampaikan prediksi tahun 2022 dalam teknik tenung Bayu Gana. Selobi Omnivora di Selobi Omnivora Channel dalam prediksi, ramalan, dan juga kisi-kisi di tahun 2022. Seperti apa sebenarnya Pulau Bali dan personal-personal tertentu di tahun 2022 ini? Simak ramalan dalam Tenung Bayu Gana bersama Master Bayu Gendeng pastinya. Bagaimana nih Bayu? Semuanya serba fit kan tahun 2022? Ya, sangat luar biasa. Iya, semoga di tahun 2022 ini segala sesuatu yang lebih indah daripada tahun 2021. Bagaimana lewat ramalan Tarot sendiri terkait dengan 2022 ini? Ya, jadi 2022 ini sebenarnya cukup unik ya. Jadi angkanya pun angka yang kembar, jadi angka kembar 3 ya, 2, 22. Nah, kalau sekarang kita menggunakan kartu, sebenarnya yang dinamakan tarot itu kan dari luar atau Eropa yang mengatakan namanya tarot. Sebenarnya adalah kartu prediksi. Kartu prediksi. Kalau kita bicarakan tarot, pasti ada namanya tarot Rider-Waite. Nanti pasti akan ada tarot Marseille, ada tarot Oracle dan lain sebagainya. Tarot itu mempunyai metode-metode atau SOP, standar operasionalnya. Serupa atau tidak sama Kak? Serupa tapi tidak sama. Cuma bedanya kalau di tarot Tenung Bayu Gana, jadi kita ada standar operasional atau cara-cara tertentu atau teknik-teknik tertentu dalam penyampaiannya. Baik, ini sepertinya kartunya juga berbeda dengan kartu-kartu yang lainnya ya. Jadi Tenung Bayu Gana ini kartunya, kartu Tenung Bayu Gana ini itu mempunyai persisi atau mempunyai panjang, lebar itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi ada hitungannya, ada angka-angka Bayu Gana berapa jumlahnya, berapa ini. Jadi ada hitungannya. Begitu juga gambar-gambar yang tertuang itu pun adalah berdasarkan hasil intuisi atau juga berdasarkan hasil prediksi atau hitungan-hitungan. Berarti ini khusus ya? Khusus kami lakukan. Nah, untuk gambaran Pulau Bali ini, Master Bayu, bagaimana kira-kira melalui tenung lewat kartu tarot mana yang akan diambil ini? Nah, untuk tenung sebenarnya secara menyeluruh seperti saya katakan ya, ramalan atau sebuah prediksi itu kita ambil. Selain dari intuisi juga ada beberapa hitungan-hitungan dan daripada permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi sekali lagi mengenai ketepatan itu adalah hak daripada Sang Yang Menang. Jadi kita hanya memprediksi. Kalaupun itu dikatakan terjadinya ketepatan, kembali lagi itulah sebuah kebetulan yang terjadi berkali-kali. Baik, Budi Bayu. Sekarang bagaimana kira-kira kisi-kisinya untuk tahun 2022 lewat tarot sendiri tentang keadaan Pulau Bali yang saat ini tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sekali, baik itu dari standarisasi ekonomi dan kehidupan warganya. Kira-kira seperti apa di tahun 2022 nanti? Ya, ini saya hitung pengambilannya itu adalah berdasarkan hitungan Saka dan Masehi. Nah, kita hitung dari tahun 1943 adalah
itu adalah hitungan tahun Saka, lalu tahun 2022 adalah Masehi. Dari jumlah-jumlah yang saya rangkum ini akan menghasilkan memunculkan angka 569. 569. Baik. Nah, artinya 569 dari pengambilan kartu ini saya akan mengambil kartu dari angka tumpukan angka 5 dan angka 6 dan angka 9. Baik. Silakan diambil. Dua, tiga, 4, 5. Ulang kembali sekarang poin berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 569 telah diambil oleh Master Bayu Ganda. Seperti apa ramalannya? Telah dibuka, kita nantikan seperti apa sesungguhnya. Ya, di sini Bayu Ganda di sini memunculkan gambar atau bakat-bakat terpendam. Bakat terpendam di sini, suatu di sini ada emosi yang terpendam dan kata-kata panas. Baik. Artinya dalam gambaran ini memperlihatkan tahun 2022 akan muncul bakat-bakat terpendam, muncul tokoh-tokoh inspiratif, yaitu muncul orang-orang yang dulu tidak diberikan kesempatan atau sengaja mungkin siapa tahu, saya kurang tahu karena dunia seperti itu. Lalu di sini akan muncul lagi. Jadi ada bakat-bakat terpendam yang akan muncul. Bakat-bakat terpendam. Ini lebih spesifikasi di bidang apa? Di segala bidang. Di segala bidang. Jadi di sebuah perusahaan pun nanti ada tokoh ada karyawan-karyawan yang ternyata mempunyai bakat-bakat terpendam. Begitu juga di dunia politik juga ada bakat-bakat terpendam juga akan hadir, akan muncul. Baik. Lalu ada emosi terpendam, hati-hati. Emosi terpendam. Artinya apa? Tahun 2022 hati-hati. Kalau saya sarankan jangan balas dendam. Jadi di sini sepertinya ada orang yang berusaha dulunya merasa bagaimana kemudian muncul akan membalas. Saya sarankan itu jangan dilakukan karena lebih baik kita memaafkan kekeliruan orang, sudah itu mengampuni kesalahan-kesalahan orang daripada balas dendam. Di sini gambaran seperti itu muncul. Ini gambar seseorang yang membawa senjata. Lalu di sini juga muncul kata-kata panas. Kata-kata panas. Ini akan terjadi kalau saya hitung dari hitungan Bayu Gana, terjadinya adalah pada bulan Maret, April, dan Mei. Jadi Maret, April, dan Mei. Maret, April, dan Mei adalah bulan-bulan panas ya. Jadi ini hati-hati, kata-kata panas ini kalau diucapkan pada bulan Maret, April, dan Mei, itu persoalan akan menjadi sangat membesar. Dan blunder itu masyarakat ya. Betul. Kemudian yang ambilan ke-6. Yang kedua adalah di sini kembali gambaran wanita muda atau gambaran banyaknya munculnya hasutan-hasutan atau uang-uang panas. Tahun 2022 sudah itu jebakan-jebakan, hati-hati. Tahun 2022 sudah itu angka wanita muda, angka materi-materi yang sedikit terjadi penyimpangan. Kan di sini ada kata-kata hati-hati jangan boros, kurangi mengejar kemewahan, dan pekerjaan banyak pengeluaran. Artinya ketika kita terlalu berambisi untuk mencapai sesuatu, entah itu mengejar kemewahan, jabatan, dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan untuk menutupi kemewahan-kemewahan tersebut. Berarti polemik baru muncul seiring dengan dilakukannya di kartu ini. Iya. Oke. Nah, selanjutnya dari angka Bayu Gana yang memunculkan angka 9 itu, di sini ada muncul kesehatan aliran darah atau adu strategi dan perlu kejujuran.
Artinya tahun ini ada kekuatan-kekuatan yang muncul atau blok-blok yang muncul atau power-power yang muncul yang sebenarnya kalau beliau-beliau itu mau mulat sarira itu akan sangat berguna bagi masyarakat. Namun kalau mementingkan daripada ambisi pribadi itu akan malah membuat masyarakat kita menjadi terbelah. Baik, dari mata was kita sendiri kecenderungannya apa yang terjadi? Mereka tetap mengedepankan egonya atau mereka akan mundur setapak demi kemajuan di tahun 2022? Sepertinya ada yang menyadari, tapi banyak juga yang masih tetap dengan egonya. Bersikuku dengan egonya dan akhirnya terjadi pertentangan tersebut. Dan ini kembali lagi, kalau itu terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September, itu akan mengakibatkan hal-hal yang sangat rumit di masyarakat. Berarti di penghujung tahun 2022 ya? Ya, Agustus, September, dan Oktober. Agustus, September, Oktober, jika ini tetap dilakukan maka akan ada hal-hal yang lebih ruwet lagi untuk Pulau Bali itu sendiri. Ini di ranah pemerintahan kah, ataukah adat istiadat kah, ataukah memang di segala segmen? Sebenarnya ini saya khususkan saya umumkan ke segala segmen. Segmen, oke. Jadi nanti yang mana yang kena entah kita tidak tahu di tahun 2022 terutama di bulan-bulan itu ya. Ya, tetapi bisa jadi hal ini akan terjadi kepada entah di perusahaan atau di pemerintah atau yang lain, tetapi yang pengambilan kebijaksanaan itu yang harus semoga saran-saran ini bisa dijadikan masukan. Iya, bakat terpendam, kemudian wanita muda dan juga energi-energi yang perlu kejujuran serta adu strategi seperti itu. Ya. Itu dari kartu tenung Bayugana. Kalau urusan percintaan dan asmara untuk Pulau Bali sendiri bagaimana? Apakah akan semakin bergejolak? Apakah akan semakin intim satu sama lainnya? Ataukah seperti apa? Nah, karena saya bilang di sini adanya wanita-wanita muda, makanya hati-hati dalam urusan rumah tangga, sudah itu harus kita lebih menjaga kesetiaan. Karena apa? Di sini akan munculnya energi-energi cinta yang begitu kuat, yang mempengaruhi seseorang, bukan saja masyarakat umum, namun bisa tokoh atau bisa orang yang dikenal pun bisa akan terlibat hal seperti itu, gitu. Jadi dan itu akibatnya kan cukup kurang baik nanti, apalagi kalau sampai perpisahan atau perceraian. Bagaimana seperti yang disampaikan tadi bahwasanya di pengadilan agama itu bakal banyak ada pengajuan gugatan. Iya, perceraian seperti itu. Tidak di kalangan artis saja, tetapi juga di kalangan tokoh kah? Kalangan pribadi kah? Ya, seperti itu? Di semua kalangan. Di semua kalangan. Ini merata loh kendanya pemirsa ya. Baik. Kemudian, apalagi yang bisa disampaikan untuk tahun 2022 lewat kartu tenung Bayugana? Nah, dari kartu Bayugana ini, di sini ada gambar yang saya lihat adanya adu energi atau strategi. Dan ini bisa cenderung pada fitnah. Karena di sini ada namanya adu strategi. Terkadang dalam adu strategi itu ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara. Di kancah mana itu? Kalau saya pikir di kancah ya adu kekuasaan lah. Adu kekuasaan pemerintahan kah? Atau adat istiadat kah? Saya tidak akan secara spesifik, tapi saya yakin masyarakat akan paham. Baik. Siapa yang dibandingkan 2021, lebih parah 2022. 2022 ini kemungkinan banyak uang yang bermain di sini. Kemungkinan akan lebih parah lagi. Kalau masalah parah dan tidak, yang pasti kekuatan uang yang bermain, uang-uang yang saya bilang uang-uang yang dalam tanda kutip ya agak uang tidak benar, bisa jadi lebih parah. Berarti tahun 2022 ini adalah milik orang-orang yang beruang saja dong? Bisa jadi kembali ke diri kita. Jadi uang itu bisa berkuasa ketika orang-orang dari kita yang rasa imannya itu lemah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang? Ya, bagi orang-orang yang tidak punya uang, kalau dia ingin mendapatkan uang secara cepat, secara gampang, mungkin akan bisa terpengaruh. Namun kalau orang-orang yang merasa bahwa kita itu bukan uang sebagai tujuan utama, kita harus bisa melihat yang lainnya, mungkin tidak akan terpengaruh. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mereka yang nggak memiliki uang tetapi memang perutnya keroncongan? Ya, sekarang kembali ke diri kita sendiri, bahwa kita itu tujuan kedepannya bukan saja kita
kita memandang untuk diri pribadi, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Dan ingat, yang paling terpenting adalah karma. Apapun yang kita perbuat, kalau kita mengutamakan kemudahan-kemudahan berupa uang, materi secara singkat, kemudian kita mau dibayar untuk mengadu domba, kemudian kita mau dibayar untuk menyampaikan hal-hal yang malah memperkeruh, ingat karma itu akan terjadi. Baik, siklus karma. Berarti di tahun 2022 apakah siklus karma lebih kejam terjadinya dan lebih menusuk atau bagaimana ketimbang atau dibandingkan dengan tahun 2021 ini? Kalau dari hitungan Bayudana malah banyak orang-orang yang akan membuat karma-karma baru. Di tahun 2022? Iya, akan banyak orang-orang yang dari mana membuat karma-karma baru. Nah, kembali lagi seperti yang saya tadi bilang, bahwa di sini tahun 2022 itulah macan air. Elemennya air dan airnya juga air positif. Ketika air positif nampak tenang, ketika air positif itu nampak tidak ada masalah. Namun macan itu nampak cantik, makanya ada orang bilang macan itu manis dan cantik ya. Nampak bagus, nampak berwibawa, nampak keren. Tetapi sesungguhnya dia bisa menerkam kapan saja. Ketika muncul tahun itu di macan api, dia kelihatan api itu panas, orang akan takut. Ketika munculnya di macan tanah, itu kewaspadaan. Tetapi ketika macan air, itu nampak baik-baik saja, tetapi menerkam. Dari Tenung Bayudana itu sendiri. Tetapi dalam hal ini, kehidupan kita di bumi ini memang secara real saat sekarang ini harus diakui dikendalikan oleh sosial media. Seberapa jauh penatnya sosial media akan mempengaruhi segala sesuatu yang diutarakan dalam Tenung Bayudana. Kembali lagi, entah di dunia sosial media atau yang lain, itu kembali lagi gemerincing ini akan bermain. Ini yang menjadi masalah. Ya, tapi ingat, ketika seseorang memikirkan ke masalah materi, kemudian materi yang menguasai, ingat pesan saya adalah karma. Ya, jadi ketika kita menyampaikan suatu fitnah, menyampaikan suatu data-data yang sebenarnya berdasarkan imajinasi, kemudian bukan berdasarkan suatu yang nyata, kemudian Anda memfitnah, nantinya Anda akan punya karma. Baik, itu tergolong buzzer. Saya tidak mengatakan itu adalah buzzer, tapi sebenarnya mereka akan paham hal itu. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ingat, Anda punya keluarga. Anda punya keluarga dan keluarga Anda itu pun adalah pemerintahan kecil. Baik. Jadi kita jangan melihat pemerintahan secara besar. Itu pemerintahan kecil. Itulah sulitnya Master Bayu. Ketika kita dihadapkan dengan kepentingan akan keluarga kecil dan kebutuhan akan materi yang cukup tinggi, pekerjaan basar itu adalah hal yang paling gampang dilakukan untuk tahun 2022. Bagaimana mengatasi itu? Ya kembali ke hati nurani. Kalau Anda memang mau melakukan hal itu, jangan salah satu-satu Anda akan kena fitnah. Anda punya saudara, Anda punya keluarga. Jadi anggap sekarang rumah tangga adalah sebuah pemerintahan kecil. Otomatis ada pemerintahan di samping Anda. Ada tetangga-tetangga, itu pemerintahan kecil juga. Dan suatu saat ketika tetangga Anda, saudara-saudara Anda menfitnah Anda, menjelekkan Anda jangan mengeluh di media. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan juga fitnah. Hal yang sama. Ini lucunya. Kadang-kadang ada orang menyampaikan, saya punya masalah begini kehidupan saya. Anda sadar nggak Anda pernah melakukan hal itu juga? Berarti seperti membuat bom waktu yang akhirnya jatuh karmanya untuk diri sendiri. Semakin seseorang itu membuat fitnahan yang membuat seseorang itu begitu hancur-hancuran, maka itu adalah membuat bukan saja bom waktu, tapi bom nuklir. Baik. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya. Kita ingat, kita hidup itu bukan setahun 2 tahun. Karma itu tidak harus sekarang saja akan Anda dapatkan. Nggak tahun sekarang, bisa 5 tahun lagi, generasi ya? Bisa 10 tahun lagi, bisa pada saat Anda punar bawa lagi, pada saat kriomana karma lagi, itu akan bisa mengena. Di hari tua Anda juga bisa mengena. Ketika Anda menjadi pefitnah di umur muda, sekarang masih muda, memfitnah orang. Ketika Anda tua, bila itu terjadi, jangan pernah menangis, jangan pernah menyesal. Baik. Dan seberapa sadarkah masyarakat akan hal itu di tahun 2022, akan siklus karma, akan siklus kesadaran, dan akan siklus sebab akibat ataupun aksi dan reaksi itu? Ya, kesadaran seseorang itu kan kembali pada individu.
Tahun 2022 seperti apa kira-kira? Tahun 2022 seperti saya katakan tadi, macan air penuh dengan kebimbangan, penuh dengan strategi yang seperti saya katakan di sini. Hal yang seperti itu akan semakin, bisa jadi akan semakin merajalela kalau kita sendiri masih mau dimanfaatkan oleh orang lain. Kan tergantung dirinya kita sendiri. Kira-kira banyak korban nggak sih untuk dimanfaatkan di tahun 2022? Ya, mengingat materi itu sendiri dan wanita muda itu sendiri? Ya pastinya masih banyak, karena namanya kebutuhan hidup atau kebutuhan pikiran. Saya gini, kebutuhan hidup mungkin cukup sandang pangan dan apa, tapi kalau kebutuhan pikiran, ingin tambah ini, dulunya mempunyai handphone satu, ingin handphone dua, dulunya punya mobil satu, ingin mobil dua, dulunya punya istri satu, ingin tambah istri tiga. Wow. Apakah itu berpengaruh di tahun 2022? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Seberapa besar 2022 perempuan bisa mengubah pola pikir lelaki ataupun mengubah pola pikir dari keseluruhan yang ada? Oke, saya akan coba lagi. Seberapa besarkah peran wanita di tahun 2022 mampu mengubah dunia? Karena mengingat wanita itu benar-benar unsur perdana yang dielemenkan dengan unsur negatif, sehingga seperti apa keberadaannya di tahun 2022 lewat Tenung Bayudana? Ini saya hitung pakai hitungan. Jadi hasil daripada tanggal sekarang, jadi ada hitungan tanggal sekarang. Jadi saya berapa kali akan membagi kartu ini. Kita lihat seberapa besar pengaruh dan signifikannya seorang perempuan mempengaruhi tahun 2022 itu. Jadi kita juga memakai di mana gerakan daripada ini tanpa syarat dipegang seperti dipegang ya. Ada kekuatan khusus ya. Jadi itu adalah kartu. Kita lihat seberapa maksimal hasilnya. Di tahun 2022 seorang perempuan mempengaruhi. Nah, ini memunculkan kartu. Pertama adalah ini yang pertama akan saya bacakan terakhir ya. Pertama, ini akan munculkan pesona yang membuat hati panas. Nah ini. Wow. Ini. Pesona yang membuat hati panas. Artinya? Artinya hati-hati nih, ada beberapa tokoh-tokoh. Saya lagi tidak mengarahkan ke politik, terserah mau ke politik apa. Jadi ada tokoh-tokoh hati-hati, terlalu memberikan pesonanya di masyarakat, akhirnya bisa membuat panas hati. Baik. Kalau seperti itu keadaannya itu akan cenderung membuat situasi menjadi lebih buruk atau seperti apa? Ya itu adalah dinamika dan fenomena kehidupan. Dinamika dan fenomena kehidupan. Ya, jadi di sini ada kata-kata pesona apa sih? Ya pesona lah, pesona diri lah, pesona apalah. Saya tidak mau mengatakan itu adalah sebuah pencitraan atau apa. Tapi ada pesona-pesona yang membuat hati panas. Pencitraan kah? Ya, atau segala hal. Bisa jadi itu adalah bagi seorang wanita yang mempesona, membuat hati panas, maupun juga bisa dalam ranah-ranah publik, tokoh publik atau yang lainnya. Pesona yang membuat orang lain panas. Lalu kemudian ada memunculkan kata-kata hati goyah. Hati-hati, gampang sekali tergoda dengan simbol-simbol materi ini. Hati-hati, jadi banyak kegoyaan dari hati yang mempengaruhi daripada simbol-simbol materi. Makanya dalam penyampaian sesuatu juga pengambilan keputusan, menyampaikan sesuatu itu hati-hati. Jadi bisa sekarang mengambil suatu keputusan, nggak sampai berapa lama dirubah lagi. Ya ini karena memang tahunnya tahun seperti itu, tahun 2022, dan itu digabungkan dengan Tenung Bayudana. Dan selanjutnya di sini ada kata adalah cermin diri.
Cermin diri adalah mulat sarira, atau diartikan di sini di cermin diri ini bisa diartikan bahwa mari kita introspeksi diri di sini ya. Di sini kata-kata cermin diri, dan ini adalah gambarnya macan. Ya, gambarnya macan artinya cermin diri atau kita mulat sarira, agar persoalan-persoalan ini sebenarnya intinya dari diri kita. Dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Jadi mau dia tokoh publik, mau dia itu dari golongan apapun juga, kalau kita tidak introspeksi diri, pasti akan terjadi. Karena apa? Ketika penyaluran hal-hal seperti itu tertutup, penyampaiannya otomatis tidak akan terjadi. Tetapi ketika ada orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai uang, atau punya apa dalam berbagai bidang, kemudian dia menyalurkan, kemudian yang di bawah atau yang di sampingnya itu juga membuka hati, padahal itu tahu itu tindakan-tindakan yang kurang baik, berupa fitnah dan lain sebagainya, makanya hal itu akan terjadi. Wow, harus mawas diri sekali di tahun 2022 ya, dan ini adalah benar-benar sikap eling waspada. Sikap waspada dibutuhkan sekali untuk tahun 2022. Banyak godaan karena materi dan perempuan menggoda di tahun 2022. Seperti itu ya Mas Bayu ya. Baik, adakah sesuatu yang ingin disampaikan di closing statement kali ini, Master Bayu Genda? Ya, jadi pesan saya bahwa sebuah prediksi itu menggunakan pakem-pakem yang ada, tetapi kembali lagi ketepatan dan lainnya adalah mutlak milik daripada Sang Yang Wenang. Saya hanya menyampaikan saja hal seperti ini. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk kewaspadaan dan untuk eling dan introspeksi diri. Jadi tahun 2022 tidak seterusnya tahun itu adalah tahun bernuansa negatif, juga tidak seterusnya tahun 2022 semuanya baik-baik saja. Baik, terima kasih Master Bayu Genda. Prediksi, ramalan, penuh, semua telah diutarakan oleh Master Bayu Genda dalam segmen acara kali ini. Selobi Omnivora Channel bersama saya Jero Tapakan Selobi. Semoga bermanfaat untuk seluruh umat yang mendengarkan di Selobi Omnivora Channel. Akhir kata saya Jero Tapakan Selobi pamit undur diri bersama Master Bayu Genda. Sampai jumpa di segmen yang lainnya dalam tenung-tenung yang berbeda. Gitu sudah. Om Santi Santi Santi. Salam dunia kedua.